terjemah karena beliau menguasai beberapa bahasa asing, khususnya Inggris, Belanda, dan Jerman, sehingga sangat disayang oleh Habib Ali dan bersahabat akrab dengan putranya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena itu saudara, majelis Kuitang ini tidak pernah bisa dipisahkan dari hidup saya. Majelis Kuitang ini merupakan ruh perjuangan para habaib di Jakarta maupun di Indonesia. Majelis Kuitang ini merupakan tempat di mana kita ngarap berkah bersama. Betul? Betul? Takbir! Takbir! Satu hal saudara, setelah sepeninggalnya Al-Habibul Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, anak cucu beliau sampai hari ini terus melanjutkan perjuangan daripada datu-datunya. Di sini ada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Begitu juga putra beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Dan di sini juga ada cucu-cucu beliau. Ada Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, ada Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan, dan ada Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas. Ini semua merupakan cucu-cucu daripada pendiri Majelis Kuitang. Kita doakan semua agar senantiasa dilimpahkan oleh Allah keberkahan, dikuatkan setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberkahi setiap langkah kehidupannya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Majlis, walaupun beliau duduk di kursi roda, walaupun beliau tidak mampu berjalan sebagaimana kita, tapi tolong dicatat, begitu umat Islam menggelar aksi bela Islam yang pertama, kedua, dan ketiga, beliau ada di barisan terdepan untuk merestui perjuangan umat Islam. Takbir! Takbir! Semoga itu menjadi catatan untuk amal baik beliau, perjuangan beliau. Emosi, saudara, berapa banyak tokoh-tokoh Islam yang dilobi oleh rezim penguasa supaya tidak turun saat aksi 212. Dan berapa banyak juga kelompok masyarakat yang diancam, diteror, diintimidasi supaya mereka tidak turun aksi 212, saudara. Bahkan tidak sampai di situ, berapa banyak perusahaan nggak bisa ditakut-takuti karena mereka semua, saudara, melihat dengan nurul qalbi, dengan cahaya hati, sehingga mereka tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, sehingga para habaib dan ulama tetap berbondong-bondong datang dalam umat Islam, saudara. Takbir! Dan akhirnya apa terjadi pada tanggal 212, saudara? Lebih dari 7 juta umat Islam datang. Warga Kuitang, saudara, menjadi saksinya, betul? Dari Monas berjamaah sampai jalan raya Kuitang, betul? Sampai di pinggir-pinggir kali Kuitang, betul? Jadi ternyata upaya mereka menggembosi kekuatan umat Islam gagal total, betul? Saya mau tanya saudara, kalau begitu rezim penguasa yang menggembosi gerakan umat Islam berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau gitu umat Islam, saudara, kalah atau menang? Kalah atau menang? Pertanyaan saya, kemenangan umat Islam ini anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha arif dan bijaksana? Takbir! Takbir! Apa ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah? Apa ada yang bisa menggembosi kebesaran Allah? Apa ada yang bisa mengempesi, saudara, keagungan Allah? Sekali lagi, siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Tanpa pertolongan Allah, aksi 212 tidak akan pernah berhasil, saudara. Siapapun manusianya, mau habib, mau kiai, apapun organisasinya,
apalagi partai politik. Tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan aksi sebesar itu tanpa pertolongan Allah, tanpa anugerah Allah, tanpa karunia Allah. Betul? Sekali lagi saya tanya semua saudara, kemenangan umat Islam anugerah siapa? Karunia siapa? Kebesaran siapa? Pertolongan siapa? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi! Maka itu saudara, ingatlah apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah. Berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, kepada para ulama dan saudara, dan amanat Allah, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Walaupun kita berbeda-beda cara dakwah, tidak apa-apa saudara. Yang penting kita saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling menjatuhkan. Bagi-bagi tugas di antara kita. Ada tugasnya berzikir, ada tugasnya maulidan, ada tugasnya marhabanan, ada tugasnya bersilaturahim, ada tugasnya jadi guru di madrasah, ada tugasnya mengajar di masjid-masjid dan di langgar-langgar, ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi munkar, ada jihad fisabilillah. Saudara, ini semua harus menjadi satu kesatuan yang sinergi, tidak boleh dihadap-hadapkan. Betul? Semuanya punya peran besar, nggak ada yang satu lebih besar dari yang lain, saudara. Sekali lagi, tidak ada artinya tanpa dakwah. Hizbah amar ma'ruf nahi munkar tidak ada artinya tanpa dakwah. Dakwah adalah pintu gerbang daripada perjuangan Islam, saudara. Siapa ingin amar ma'ruf nahi munkar, wajib dimulai dengan dakwah yang santun dan lembut, saudara. Siapa ingin berjihad di jalan Allah, wajib dimulai dengan dakwah yang santun, saudara. Jadi dakwah adalah pintu gerbang hizbah, pintu gerbang jihad, pintu gerbang segala. Itu saya tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Siap ikut Allah? Siap ikut Nabi? Siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Dan jangan lupa saudara, persatuan persaudaraan bukan hanya sumber kekuatan, tapi juga merupakan sumber keberkahan dan pertolongan. Karena wassalam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian al jamaah, yaitu apa? Adanya kebersamaan, bersaudara, bersatu, jangan berpecah belah. Kenapa? Nabi mengatakan fa inna yadallahi ma'al jamaah, sesungguhnya pertolongan Allah, keberkahan Allah, rahmat Allah itu akan senantiasa menyertai kebersamaan, saudara. Jadi manakala kita bersatu, saudara, bukan hanya merupakan sumber kekuatan, tapi sumber keberkahan dan pertolongan Allah. Ini yang paling penting, saudara. Sehebat apapun kekuatan kita, tanpa berkah pertolongan Allah, kita tidak akan pernah menang, saudara. Tapi sekecil apapun kekuatan kita menghadapi kekuatan musuh yang begitu besar, kalau kita mendapatkan berkah dan pertolongan Allah, tidak ada satupun yang bisa untuk menumbangkan kita semua, saudara. Takbir! Takbir! Karena itu, saudara, menyikapi kondisi akhir-akhir ini, saudara, kita punya negeri ala khatarin azim, pada posisi yang sangat berbahaya. Gerakan-gerakan kebangkitan PKI sudah ada di mana-mana. Penistaan-penistaan terhadap agama, penistaan terhadap ulama, penistaan terhadap Islam, mereka rela di mana tempat, saudara. Betul? 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 Maka itu kalau bukan kita yang membela Islam, siapa lagi? Allah berjanji untuk kita semua, saudara, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian sungguh-sungguh menolong Allah, membela Allah dalam arti menegakkan agamanya, membela syariatnya, membela aturannya, membela nabinya, membela ulamanya, yang surga, niscaya Allah pasti akan
potensi kita. Jangan pernah kita bercerai-berai. Sehebat apapun musuh kita di negeri ini, kalau kita bersatu ikhlas karena Allah, niscaya Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Takbir, takbir. Barusan luar biasa, Habib Ali Ibn Habib Abdurrahman Al-Habsyi telah membacakan kitab kepada kita, membacakan hadis untuk kita, di mana tadi beliau sudah bahas dengan rinci, saudara, sebagaimana yang disabdakan saudara, bahwa min a'zamil muhlikat ar-riya, bahwa kebinasaan yang terbesar itu saudara, salah satu kebinasaan atau yang membinasakan kita semua yang paling besar adalah ar-riya, yaitu tidak ikhlas, suka pamer, popularitas, saudara, hanya ingin dipuji manusia. Maka itu saya ingatkan di sini sebelum saya akhiri, saudara. Yuk, kalau kita berjuang di jalan Allah, resikonya berat. Resikonya kita difitnah, dicaci maki, diculik, dipenjara, dibunuh. Maka itu saya minta kepada semua umat Islam, dari awal langkah kita untuk menghadapi resiko yang berat, ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan segala urusan agama kita hanya untuk Allah. Dan jangan lupa kata Nabi, innakum satub'atsuna yaumal qiyamah ala hasabi niyyatikum. Sesungguhnya kamu sekalian kelak akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sesuai dengan niat kamu masing-masing. Niatkan hanya mencari ridho Allah, niatkan ikhlas hanya untuk Allah. Tolong dikatakan ikhlas itu ajaib, saudara. Dengan ikhlas sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan menjadi mungkin. Dengan ikhlas sesuatu yang tadinya kita putus asa apa iya bisa kita kerjakan, ternyata datang pertolongan Allah sehingga bisa kita kerjakan. Dengan ikhlas, saudara, orang yang tadinya jenuh jadi nggak jenuh, yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya takut jadi berani, saudara. Ikhlas. Maka itu, saudara, keikhlasan Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ibn Habib Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, keikhlasan beliau, ketulusan beliau, walaupun di kursi roda, saudara, beliau bawa jamaahnya. Apa yang beliau cari? Beliau tidak cari jabatan, beliau tidak cari kedudukan, beliau tidak cari uang, beliau tidak cari pujian, saudara. Keikhlasan beliau inilah, dan keikhlasan para habaib yang lainnya, para kiai yang lainnya, saudara, itu yang membuat penggembosan aksi 212 gagal total, dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah siapa? Dunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha arif dan bijaksana? Takbir. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar tipu daya untuk memadamkan cahaya Islam, wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Saudara, supaya Anda tahu, yang disebut makar itu adalah upaya musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Islam. Itu yang disebut makar. Bukan kalimatul haq amama sultanil jair dibilang makar. Kalimatul haq amama sultanil jair, kalimat hak yang disampaikan di dalam pemimpinan zalim, kata Nabi, afdolul jihad, sebaik-baiknya jihad, bukan makar. Betul? Betul? Ini di negeri kita terbalik, aksi 212 disebut makar. Iya. Padahal aksi 212, saya tanya, di sana kita baca Quran, betul? Di sana kita berzikir, betul? Di sana kita berselawat, betul? Di sana kita sholat Jumat, betul? Nah, sekarang saya mau tanya lagi, saudara, apa baca Quran itu makar? Apa berzikir itu makar? Apa baca selawat itu makar? Apa sholat Jumat itu makar? Justru yang makar, yang menggembosi upaya untuk membela Allah, betul? Yang makar itu yang menteror ulama, betul? Yang makar itu yang mengkriminalisasi para aktivis Islam, betul?
kasih kabar, sebetulnya kondisi kita saat ini bagaimana sih? Saudara, alhamdulillah saat ini polisi lagi jatuh cinta dengan saya. Di mana-mana lagi berebut panggil dan meriksa saya. Alhamdulillah. Anda tahu saudara, ini besok saya dapat panggilan nggak tanggung-tanggung sekaligus dua. Saya dapat panggilan untuk diperiksa pada hari Senin karena saya memprotes keras. Kenapa di pecahan uang kertas Bank RI ada logo Palu Arit PKI? Betul? Mestinya protes saya ini, saudara, disampaikan kepada pemerintah, kemudian dimusyawarahkan, uang itu ditarik kembali karena ini bukan negara PKI. Betul? Enggak, kalau saya dipanggil mau diperiksa, iya. Enggak apa-apa saudara, saya tanya, dia mau lawan? Dia mau lawan? Takbir! Ini belum beres, ada panggilan lagi kemarin buat hari Selasa. Saya baca panggilan apa lagi? Ini pokoknya kita banget nih saya. Begitu saya lihat saudara, saya dipanggil lagi berkaitan dengan yaitu gerakan Ibu Rahmawati Soekarno Putri yang mau ikut aksi 212, tapi pagi-pagi udah ditangkap dituduh nakal saudara. Jadi saya dan kawan-kawan, Ustaz Baktiar Nasir dan Haji Munarman, hari Selasa juga dipanggil untuk diperiksa berkaitan dengan makar. Luar biasa, jangan-jangan ntar sore ada panggilan lagi. Hari Senin dipanggil, hari Selasa dipanggil, enggak, kita nggak mundur saudara. Justru saya senang dipanggil pada hari Senin, saya senang dipanggil hari Selasa. Kenapa? Sehingga saya bisa menjelaskan secara formal hukum, saudara, bahwa bangsa Indonesia tidak ridho kalau mata uang kertas Republik Indonesia disisipi logo Palu Arit PKI. Betul? Saya tanya, Anda ridho tidak? Ridho tidak? Ridho tidak? Suara Anda nggak kedengeran ke istana. Ini yang jadi persoalan. Akhirnya polisi bilang ini Habib Rizik doang yang ngomong. Iya. Ini bukan saya saja ngomong, saya menyampaikan aspirasi umat. Betul? Betul? Kertas Republik Indonesia dipakai oleh 250 juta bangsa Indonesia, masuk ke kantong-kantong kita, masuk ke dompet-dompet kita, masuk ke lemari-lemari kita, menjadi alat transaksi jual beli kita, kemudian disisipi logo Palu Arit PKI. Ini kita protes keras saudara. Kami tidak terima logo Palu Arit PKI saudara digunakan di Republik ini. Betul? Dan ini kita tidak bertentangan dengan undang-undang. Tahun MPRS nomor 25 tahun 1996 dengan tegas melarang segala bentuk jenis dan wujud daripada pemikiran komunisme, lambang-lambang komunisme tidak boleh disebarkan di Indonesia saudara. Dan diperkuat lagi dengan KUHP pasal 107 A B C D E menyebutkan larangan lambang PKI nggak boleh digunakan, bahkan diancam penjara 12 tahun saudara. Ini Kapolda suruh belajar KUHP yang betul. Nah, masa Habib tahu Kapolda nggak tahu? Yang dari Kapolda siapa? Kira-kira jelas tidak? Nanti ada undang-undang tidak? Ada konstitusi tidak? Kita bicara sesuai konstitusi saudara. Kalau pemerintah ingin menyebarluaskan logo PKI di mata batas, cabut dulu itu. Dan MRS nomor 5 tahun 66, cabut dulu itu. KUHP pasal 107 saudara. Jangan rakyat dilarang melanggar hukum, tapi pemerintah seenaknya melanggar hukum dan undang-undang saudara. Takbir! Takbir! Kemudian saya ditegur sama Polri, Habib Rizik nanti Senin datang jangan bawa masa ya. Saya bilang saya nggak ngajak, datang sendiri. Masa orang datang dilarang? Nah, polisi sendiri ngundang preman. Betul? Kalau polisi ngundang preman, preman boleh datang, umat Islam boleh datang nggak? Boleh datang nggak? Jadi saya bilang enggak, terus mereka bilang sudahlah Habib larang. Kalau ngajak aja enggak, kalau suruh larang. Masya
Masya Allah, betul. Pokoknya kita hadapi, nggak bakal kita mundur selangkah juga. Pokoknya PKI jangan diizinkan hidup kembali di Republik Indonesia, betul. Dulu Majelis Taklim Kuitang yang dipimpin dan didirikan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ini perjuangan anti PKI, saudara. Tolong dicatat baik-baik di sini, basis para habaib, basis para ulama yang ikut bersama-sama NU, bersama Masyumi, bersama seluruh gerakan Islam perang melawan PKI, dan Allah berikan kemenangan kepada para habaib dan ulama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya jangan kaget kalau Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi hari ini walaupun duduk di kursi roda tetap penuh semangat untuk melawan PKI, untuk melawan liberal, untuk melawan siapa saja yang ingin menistakan Islam. Betul, betul, betul. Akbar. Maka itu kita doakan agar Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Ibn Habib Muhammad Ibn Habib Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habib, agar beliau diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, panjang umur dalam sehat walafiat, dan agar Majelis Taklim Kuitang sampai hari kiamat perjuangan umat Islam di Indonesia sesuai dengan namanya Islamic Center Indonesia, saudara. Ini merupakan pusat perjuangan se-Indonesia dan itu diakui dari zaman Bung Karno, saudara. Maka itu, saudara, dari zaman Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya semua mengakui bahwa Majelis Taklim Kuitang adalah Islamic Center Indonesia, pusat perjuangan umat Islam Indonesia, saudara. Tidak akan mundur. Insya Allah besok Senin saya akan datang, saudara, ke Polda Metro Jaya jam 9 pagi, dan hari Selasa saya juga akan datang. Hari Rabu tunggu surat berikutnya. Tunggu surat berikutnya. Nggak usah takut, saudara. Pokoknya selama kita berada di jalan yang hak, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Insya Allah. Cuman saya punya amanat nih. Kalau PKI bangkit, saudara, diam atau lawan? Diam atau lawan? Kalau melawan dari sekarang, satu, belajar ilmu bela diri. Setuju? Setuju? Lu mau melawan bela diri gak punya, dipiting mati lu. Setuju? Yang kedua, yang punya golok asa yang tajam. Asa yang tajam. Betul? Jangan dibawa-bawa, simpen di rumah. Setuju? Kadang nanya, Habib, kalau ada punya senjata api gimana? Ngomong-ngomong. Lu ngomong-ngomong bego lu. Belum berjuang dari tangga, belum punya udah dia simpen aja. Pokoknya PKI bangkit kita lawan. Setuju? 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 Ada lagi yang keempat, berhenti ngerokok. Berhenti? Lo kenapa bukan berhenti ngerokok banyak, begitu mau perang angkat senjata perang. Gimana ceritanya? Siap jihad? Siap jihad? Siap olahraga? Siap untuk belajar ilmu bela diri? Siap asal golok? Takbir! Takbir! Ayo angkat kuitan, angkat tangannya semua, angkat kepalkan di atas. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lanjut. Awassalna
صل على نبي البر بلا عد ولا حصر وآل سادة النور بأهل القدر يا الله صلاة الله سلام الله يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب ويا مخرج القلوب ويا مقلب القلوب إلهنا صلاة الله سلام الله اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج قلوبنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين يا رب صلاة الله ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجانا ولا تقبلنا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وحقق آمالنا واحسن عاقبتنا وحسن منقلبنا واصلح نياتنا وألف بين قلوبنا واجعلنا مؤمنين متحابين يا رب صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي. Selawat Badar yang barusan kita baca adalah doa tawassul dengan para pejuang Badar, dengan Nabi dan para sahabat untuk keselamatan umat Islam dan keselamatan bangsa kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, selamatkan ulamanya, selamatkan umaroknya, selamatkan rakyatnya, selamatkan negerinya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi Anda jangan khawatir, jangan bimbang, tenang saja, tidak usah takut selama umat Islam bersatu. Tapi ingat harus Tadi pesan Habib Ali itu dalam pengajian harus jangan ujub, jangan riak, jangan takabur. Semoga Allah berikan kemenangan. Nah, jadi kesimpulannya kondisi saat ini yang kami hadapi, andai kata semut jalan ketemu polisi ditanya itu semut keinjak Habib Rizik enggak? Kalau semut itu menjawab keinjak, maka polisi suruh lapor. Kalau semutnya jawab tapi nggak sengaja, saya nggak mau lapor, semutnya yang ditangkap kalau nggak melapor. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Al-agil yafhamul isyarah. Sudah betul? Sudah paham kondisinya? Jadi ada rekayasa kriminalisasi itu dilakukan untuk membungkam suara kebenaran. Nah, begitu dengan ikhlas saya sampaikan di tempat ini sekali lagi kepada seluruh para pejabat penguasa rezim yang ada saat ini, kami bukan musuh Anda. Kami tidak benci kepada Anda. Kami mengkritisi kesalahan Anda agar kembali ke jalan yang benar. Setiap saat kami siap untuk diajak dialog. Kami siap untuk diajak musyawarah, diajak berdebat pun kami siap. Kalau memang dalam debat, dalam dialog tersebut ternyata Anda penguasa benar, kami yang salah paham, kami siap untuk minta maaf dan kami siap untuk dihukum. Tapi kalau ternyata kami yang benar, pemerintah yang salah, ya pemerintah mesti legowo lapang dada untuk diluruskan kembali ke jalan yang benar. Betul? Pemerintah kita cinta kepada negeri ini. Saya tanya semua, cinta Indonesia? Cinta NKRI? Akbar! Akbar! Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau orang tua saya, beliau guru saya, beliau yang sering memberikan semangat kepada saya. Di mana-mana saya jumpa, selalu beliau ingatkan, Habib Rizik jangan mundur. Anda tidak boleh mundur dalam menegakkan Islam. Selalu sudah, bahkan saat aksi Islam 1, beliau ada paling depan, memberikan sambutan di hadapan umat bahwa umat Islam tidak boleh mundur untuk bela agama dan bela nabinya. Sudah takbir. Karena itu saudara, kita doakan agar beliau memberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah, biar majelis Kuitang tetap menjadi Islamic Center Indonesia
sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga anak cucu daripada Sohibul Maghrib. Di sini ada Habib Ali bin Idrus bin Hasim Al-Attas, ada Habib Jinda bin Nawfal bin Salim bin Jinda, ada Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jinda. Kemudian khususnya yaitu Sohibul Majlis Al-Habib Ali Ibn Habib Abdurrahman. Doakan agar mereka semua diberikan oleh Allah kekuatan, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya, disatukan umat di tangannya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, yuk mari kita baca suratul Fatihah. Kita baca saudara sekaligus tawassul kepada Nabi dan keluarganya, kepada Nabi dan para sahabatnya serta para ulama salaf kita, khususnya kepada Sohibul Maghrib di Kuitang ini. Itu kepada Allah kita bertawassul dengan kemuliaan, dengan kehormatan, dengan kedudukan, yaitu Al-Habibul Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, agar hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Agar umat Islam di Indonesia diberikan kemenangan, agar Indonesia dijadikan sebagai baldatun thayyibah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan saya minta maaf saya tidak bisa sampai selesai karena masih ditunggu di Cawang ada Hall Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sohibul Ratib. Jadi saya minta maaf, dan pada zuhur masih ada acara fuha di Pondok Pinang Masjid Naimatul Ittihad, Forum Ulama Habaib Betawi. Jadi saya minta maaf, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sam, ayo balik. Apa nang Sam? Apa sih? Apa tadi situ? Di depan pintu. Demikianlah Mauidhah Hasanah disampaikan saksi jual beli kita, kemudian disisipi logo Palu Arit PKI. Ini kita protes keras, saudara. Kami tidak terima logo Palu Arit PKI sudahlah digunakan di Republik ini, betul? Dan ini kita tidak bertentangan dengan undang-undang. Tahun MPRS nomor 25 tahun 1996 dengan tegas melarang segala bentuk jenis dan bentuk daripada pemikiran komunisme, lambang-lambang komunisme tidak boleh disebarkan di Indonesia, saudara. Dan diperkuat lagi dengan KHP pasal 107 ABCDE menyebutkan larangan lambang PKI nggak boleh digunakan, bahkan diancam penjara 12 tahun, saudara. Ini Kapolda suruh belajar KUHP yang betul. Nah, masa HP kau Kapolda nggak tahu? Yang dari Kapolda siapa? Kira-kira jelas tidak? Nanti ada undang-undang tidak? Ada konstitusi tidak? Kita bicara sesuai konstitusi, saudara. Kalau pemerintah ingin menyebarluaskan logo PKI di mata batas, cabut dulu itu. Tap MRS nomor 5 tahun 66, cabut dulu itu. KUHP pasal 107, saudara. Jangan rakyat dilarang melanggar hukum, tapi pemerintah seenaknya melanggar hukum dan undang-undang, saudara. Saya ditegur sama Kodi, APTC nanti Senin datang jangan bawa masa ya. Saya bilang saya nggak ngajak, datang sendiri. Masa orang datang dilarang? Nah, polisi sendiri
sendiri ngundang preman. Betul? Kalau polisi ngundang preman, preman boleh datang, umat Islam boleh datang nggak? Boleh datang nggak? Jadi saya bilang enggak, sudahlah Habib larang. Kalau ngajak aja enggak, kau suruh melarang. Masya Allah, betul? Pokoknya kita hadapi, nggak bakal kita mundur selangkah juga. Pokoknya PKI jangan diizinkan hidup kembali di Republik Indonesia. Betul? Dulu Majelis Taklim Kuitang yang dipimpin dan didirikan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ini perjuangan anti PKI, saudara. Tolong dicatat baik-baik di sini, basis para habaib, basis para ulama yang ikut bersama-sama NU, bersama Masyumi, bersama seluruh gerakan Islam perang melawan PKI, dan Allah berikan kemenangan kepada para habaib dan ulama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya jangan kaget kalau Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi hari ini walaupun duduk di kursi roda tetap penuh semangat untuk melawan PKI, untuk melawan liberal, untuk melawan siapa saja yang ingin menistakan Islam. Betul? 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 Takbir! Maka itu kita doakan agar Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Ibnul Habib Muhammad Ibnul Habib Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habib, agar beliau diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, panjang umur dalam sehat walafiat, dan agar Majelis Taklim Kuitang sampai hari kiamat perjuangan umat Islam di Indonesia sesuai dengan namanya Islamic Center Indonesia, saudara. Ini merupakan pusat perjuangan se-Indonesia dan itu diakui dari zaman Bung Karno, saudara. Maka itu, saudara, dari zaman Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya semua mengakui bahwa Majelis Taklim Kuitang adalah Islamic Center Indonesia, pusat perjuangan umat Islam Indonesia, saudara. Tidak akan mundur. Insya Allah besok Senin saya akan datang, saudara, ke Polda Metro Jaya jam 9 pagi, dan hari Selasa saya juga akan datang. Hari Rabu tunggu surat berikutnya. Tunggu surat berikutnya. Nggak usah takut, saudara. Pokoknya selama kita berada di jalan yang hak, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Insya Allah. Cuman saya punya amanat nih. Kalau PKI bangkit, saudara, diam atau lawan? Diam atau lawan? Kalau melawan dari sekarang, satu, belajar ilmu bela diri. Setuju? Setuju? Kalau mau melawan bela diri nggak punya, dipiting mati loh. Setuju? Yang kedua, yang punya golong asa yang tajam. Asa yang tajam. Betul? Jangan dibawa-bawa, simpen di rumah. Setuju? Kadang nanya, Habib, kalau ada punya senjata api gimana? Kita ngomong-ngomong. Lu ngomong-ngomong bego lu. Belum berjuang dari tangga, kalau punya udah diam, simpen aja. Pokoknya PKI bangkit, kita lawan. Setuju? 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 Ada lagi yang keempat, berhenti ngerokok. Berhenti? Lo kenapa bekukan? Berhenti ngerokok banyak, begitu mau perang angkat senjata perang. Gimana ceritanya? Siap jihad? Siap jihad? Siap olahraga? Siap untuk belajar ilmu bela diri? Siap asadolog? Takbir! Takbir! Ayo warga Kuitang, angkat tangannya semua, angkat kepalkan di atas. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Karena beliau menguasai beberapa bahasa asing, khususnya Inggris, Belanda, dan Jerman, sehingga sangat disayang oleh Habib Ali dan bersahabat akrab dengan putranya, yaitu Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena itu, saudara, Majelis Kuitang ini tidak pernah bisa dipisahkan dari hidup saya. Majelis Kuitang ini merupakan ruh perjuangan para habaib di Jakarta maupun di Indonesia.
Majelis Kuitang ini merupakan tempat di mana kita ngalap berkah bersama. Betul? Betul? Takbir! Takbir! Satu hal saudara, setelah sepeninggalnya Al-Habibul Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, saudara, anak cucu beliau sampai hari ini terus melanjutkan perjuangan daripada datu-datunya. Di sini ada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Begitu juga putra beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Dan di sini juga ada cucu-cucu beliau. Ada Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan. Ada Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan. Dan ada Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas. Ini semua merupakan cucu daripada pendiri Majelis Kuitang. Kita doakan semua agar senantiasa dilimpahkan oleh Allah keberkahan, dikuatkan setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberkahi setiap langkah kehidupannya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Majlis, walaupun beliau duduk di kursi roda, walaupun beliau tidak mampu berjalan sebagaimana kita, tapi tolong dicatat, begitu umat Islam menggelar aksi bela Islam yang pertama, kedua, dan ketiga, beliau ada di barisan terdepan untuk merestui perjuangan umat Islam. Takbir! Takbir! Semoga itu menjadi catatan untuk amal baik beliau, perjuangan beliau. Emosi, saudara, berapa banyak tokoh-tokoh Islam yang dilobi oleh rezim penguasa supaya tidak turun saat aksi 212, dan berapa banyak juga kelompok masyarakat yang diancam, diteror, diintimidasi supaya mereka tidak turun aksi 212, saudara. Bahkan tidak sampai di situ, berapa banyak perusahaan nggak bisa ditakut-takuti karena mereka semua, saudara, melihat dengan nurul qalbi, dengan cahaya hati, sehingga mereka tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, sehingga para habaib dan ulama tetap berbondong-bondong datang dalam umat Islam. Takbir! Dan akhirnya apa terjadi pada tanggal 212, saudara? Lebih dari 7 juta umat Islam datang. Warga Kuitang, saudara, menjadi saksinya, betul? Dari Monas berjamaah sampai jalan raya Kuitang, betul? Sampai di pinggir-pinggir kali Kuitang, betul? Jadi ternyata upaya mereka menggembosi kekuatan umat Islam gagal total, betul? Saya mau tanya, saudara, kalau begitu rezim penguasa yang menggembosi gerakan umat Islam berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau gitu umat Islam, saudara, kalah atau menang? Pertanyaan saya, kemenangan umat Islam ini anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha arif dan bijaksana? Takbir! Takbir! Apa ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah? Apa ada yang bisa menggembosi kebesaran Allah? Apa ada yang bisa mengempesi, saudara, keagungan Allah? Aksi 212 tidak akan pernah berhasil, saudara. Siapapun manusianya, mau habib, mau kiai, apapun organisasinya, apalagi partai politik, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan aksi sebesar itu tanpa pertolongan Allah, tanpa anugerah Allah, tanpa karunia Allah, betul? Sekali lagi saya tanya semua, saudara, kemenangan umat Islam anugerah siapa? Karunia siapa? Kebesaran siapa? Pertolongan siapa? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi! Maka itu, saudara, ingatlah
yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah. Berpegang teguh kepada Allah. Dikatakan ikhlas itu ajaib, sudah. Dengan ikhlas sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan menjadi mungkin. Dengan ikhlas sesuatu yang tadinya kita putus asa apa ia bisa kita kerjakan, ternyata datang pertolongan Allah sehingga bisa kita kerjakan. Dengan ikhlas, saudara, orang yang tadinya jenuh jadi nggak jenuh, yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya takut jadi berani, saudara. Ikhlas. Maka itu saudara, keikhlasan Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ibn Habib Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, keikhlasan beliau, ketulusan beliau, walaupun di kursi roda, saudara, beliau bawa jamaahnya. Apa yang beliau cari? Beliau tidak cari jabatan, beliau tidak cari kedudukan, beliau tidak cari uang, beliau tidak cari pujian, saudara. Keikhlasan beliau inilah, dan keikhlasan para habaib yang lainnya, para kiai yang lainnya, saudara, itu yang membuat penggembosan aksi 212 gagal total, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah siapa? Dunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha arif dan bijaksana? Takbir. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar tipu daya untuk memadamkan cahaya Islam. Wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka, sudah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Saudara, supaya Anda tahu yang disebut makar itu adalah upaya musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Islam. Itu yang disebut makar. Bukan kalimatul haq amama sultanil jair dibilang makar. Kalimatul haq amama sultanil jair, kalimat hak yang disampaikan di dalam pemimpinan zalim, kata Nabi, afdolul jihad, sebaik-baiknya jihad, bukan makar. Betul? Betul? Ini di negeri kita terbalik, aksi 212 disebut makar. Padahal aksi 212, saya tanya, di sana kita baca Quran, betul? Di sana kita berzikir, betul? Di sana kita berselawat, betul? Di sana kita sholat Jumat, betul? Sekarang saya mau tanya lagi, saudara, apa baca Quran itu makar? Apa berzikir itu makar? Apa baca selawat itu makar? Apa sholat Jumat itu makar? Justru yang makar, yang menggembosi upaya untuk membela Allah, betul? Yang makar itu yang menteror ulama, betul? Yang makar itu yang mengkriminalisasi para aktivis Islam, betul? Jadi itu bolak-balik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Sudah, saya nggak mau berpanjang lebar. Saya mau kasih kabar. Sebetulnya kondisi kita saat ini bagaimana sih? Saudara, alhamdulillah saat ini polisi lagi jatuh cinta dengan saya. Di mana-mana lagi berebut panggil dan meriksa saya. Alhamdulillah. Anda tahu, saudara, ini besok saya dapat panggilan nggak tanggung-tanggung, sekaligus 2. Saya dapat panggilan untuk diperiksa pada hari Senin karena saya memprotes keras. Kenapa di pecahan uang kertas baru RI ada logo Palu Arit PKI? Betul? Mestinya protes saya ini, saudara, disampaikan kepada pemerintah, kemudian dimusyawarahkan, uang itu ditarik kembali karena ini bukan negara PKI. Betul? Enggak, kalau saya dipanggil mau diperiksa, enggak apa-apa, saudara. Saya tanya, dia menolawan? Dia menolawan? Takbir! Ini belum beres, ada panggilan lagi kemarin bang hari Selasa. Saya baca panggilan apa lagi? Ini oleh kita banget nih saya. Begitu saya lihat, saudara, saya dipanggil lagi berkaitan dengan yaitu gerakan Ibu Rahmawati Soekarno Putri
yang mau ikut aksi 212 tapi pagi-pagi udah ditangkap dituduh nakal sudah. Jadi saya dan kawan-kawan Ustaz Baktiar Nasir dan Haji Munarman hari Selasa juga dipanggil untuk diperiksa berkaitan dengan makar. Luar biasa, jangan-jangan tak sore ada panggilan lagi. Hari Senin dipanggil, hari Selasa dipanggil, enggak, kita enggak mundur saudara. Justru saya senang dipanggil pada hari Senin, saya senang dipanggil hari Selasa. Kenapa? Sehingga saya bisa menjelaskan secara formal hukum saudara bahwa bangsa Indonesia tidak ridho kalau mata uang kertas Republik Indonesia disisipi logo Palu Arit PKI. Betul? Saya tanya Anda ridho tidak? Ridho tidak? Ridho tidak? Suara Anda nggak kedengeran ke sana. Ini yang jadi persoalan. Akhirnya polisi bilang ini HP polisi doang yang ngomong. Iya. Ini bukan saya saja ngomong, saya menyampaikan aspirasi umat. Betul? Betul? Kertas Republik Indonesia dipakai oleh 250 juta bangsa Indonesia, masuk ke kantong-kantong kita, masuk ke dompet-dompet kita, masuk ke lemari-lemari kita, menjadi alat perintah Allah dan Rasulnya, kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, kepada para ulama yang saudara dan amanat Allah, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Walaupun kita berbeda-beda cara dakwah, tidak apa-apa saudara. Yang penting kita saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling menjatuhkan. Bagi-bagi tugas di antara kita. Ada tugasnya berzikir, ada tugasnya maulidan, ada tugasnya marhabanan, ada tugasnya bersilaturahim, ada tugasnya jadi guru di madrasah, ada tugasnya mengajar di masjid-masjid dan di langgar-langgar, ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi munkar, ada jihad fisabilillah saudara. Ini semua harus menjadi satu kesatuan yang sinergi, tidak boleh dihadap-hadapkan. Betul? Semuanya punya peran besar, nggak ada yang satu lebih besar dari yang lain saudara. Sekali lagi, tidak ada artinya tanpa dakwah. Hisbah amar ma'ruf nahi munkar tidak ada artinya tanpa dakwah. Dakwah adalah pintu gerbang daripada perjuangan Islam saudara. Siapa ingin amar ma'ruf nahi munkar, wajib dimulai dengan dakwah yang santun dan lembut saudara. Siapa ingin berjihad di jalan Allah, wajib dimulai dengan dakwah yang santun saudara. Jadi dakwah adalah pintu gerbang hisbah, pintu gerbang jihad, pintu gerbang segala. Alhamdulillah. Itu saya tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Siap ikut Allah? Siap ikut Nabi? Siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Dan jangan lupa saudara, persatuan persaudaraan bukan hanya sumber kekuatan, tapi juga merupakan sumber keberkahan dan pertolongan. Karena wassalam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian al jamaah, yaitu apa? Adanya kebersamaan, bersaudara, bersatu, jangan berpecah belah. Kenapa? Nabi mengatakan fa inna yadallahi ma'al jamaah, sesungguhnya pertolongan Allah, keberkahan Allah, rahmat Allah itu akan senantiasa menyertai kebersamaan saudara. Jadi manakala kita bersatu saudara, bukan hanya merupakan sumber kekuatan, tapi sumber keberkahan dan pertolongan Allah. Ini yang paling penting saudara. Sehebat apapun kekuatan kita, tanpa berkah pertolongan Allah, kita tidak akan pernah menang saudara. Tapi sekecil apapun kekuatan kita menghadapi kekuatan musuh yang begitu besar, kalau kita mendapatkan berkah dan pertolongan Allah, tidak ada satupun yang bisa untuk menumbangkan kita semua saudara. Takbir! Takbir! Karena itu saudara, menyikapi kondisi akhir-akhir ini saudara, kita punya negeri ala khatarin azim, pada posisi yang sangat berbahaya. Gerakan-gerakan kebangkitan PKI sudah ada di mana-mana. Penistaan-penistaan terhadap agama, penistaan terhadap ulama, penistaan terhadap Islam merajalela di mana tempat saudara. Betul? 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 Maka itu kalau bukan kita
Islam siapa lagi? Allah berjanji untuk kita semua saudara, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian sungguh-sungguh membela Allah dalam arti menegakkan agamanya, membela syariatnya, membela aturannya, membela nabinya, membela ulamanya, yang surga niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah perjuanganmu semua. Maka itu saudara, rapatkan barisan kita, satukan semua potensi kita. Jangan pernah kita berkelahi-kelahi. Sehebat apapun musuh kita di negeri ini, kalau kita bersatu, ikhlas karena Allah, niscaya Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Takbir, takbir. Barusan luar biasa, Habib Ali Ibn Habib Abdurrahman Al-Habsyi telah membacakan kitab kepada kita, membacakan hadis untuk kita, di mana tadi beliau sudah bahas dengan rinci, saudara, sebagaimana yang disabdakan saudara, bahwa min a'zamil muhlikat ar-riya, bahwa kebinasaan yang terbesar itu saudara, salah satu kebinasaan atau yang membinasakan kita semua yang paling besar adalah ar-riya, yaitu tidak ikhlas, suka pamer, popularitas saudara, hanya ingin dipuji manusia. Maka itu saya ingatkan di sini sebelum saya akhiri saudara. Yuk, kalau kita berjuang di jalan Allah, resikonya berat. Resikonya kita difitnah, dikaki maki, diculik, dipenjara, dibunuh. Maka itu saya minta kepada semua umat Islam, dari awal langkah kita untuk menghadapi resiko yang berat, ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat. Allah menyatakan dalam Al-Quran faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan segala urusan agama kita hanya untuk Allah. Dan jangan lupa kata Nabi, innakum satu'atuna yawmal qiyamah ala hasabi niyatikum. Sesungguhnya kamu sekalian kelak akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sesuai dengan niat kamu masing-masing. Niatkan hanya mencari ridho Allah, niatkan ikhlas hanya untuk Allah. Salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa
Yasin ala Yasin sallu ala Nabi. Selawat Badar yang barusan kita baca adalah doa tawassul dengan para pejuang Badar, dengan Nabi dan para sahabat untuk keselamatan umat Islam dan keselamatan bangsa kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, selamatkan ulamanya, selamatkan umaroknya, selamatkan rakyatnya, selamatkan negerinya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi Anda jangan khawatir, jangan bimbang, tenang saja, tidak usah takut selama umat Islam bersatu. Tapi ingat harus Jadi pesan Habib Ali itu dalam pengajian itu harus jangan ujub, jangan riak, jangan takabur. Semoga Allah berikan kemenangan. Nah, jadi kesimpulannya kondisi saat ini yang kami hadapi, andai kata semut jalan ketemu polisi ditanya itu semut keinjak Habib Rizik enggak? Kalau semut itu menjawab keinjak, maka polisi suruh lapor. Kalau semutnya jawab tapi nggak sengaja, saya nggak mau lapor, semutnya yang ditangkap kalau nggak melapor. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Al-agil ya alhamdulillah.